Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu jalla jalaluhu hamdan yaliqu bi jalalihi wa huwal qahiru fawqa ibadihi laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila at-tauhid wa sirajil munir. Salawatullahi alaihi wa salamuh wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kalamihil mannan ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala jalla jalaluhu ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhu wa qala ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala jalla sya'nuhu ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal hadirun ummatal Islam, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, segala pujian, pengagungan dan pembesaran kita tujukan dan kita maksudkan hanya kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada sang pemimpin umat moderat rahmatan lil alamin Muhammad bin Abdullah al-Quraisy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, roda waktu terus berputar, bergulir, detik memburu menit, menit bergulir, berpacu menjadi jam, jam menyusul hari, hari merangkak berganti menjadi bulan. Siang bertukar malam, musim silih berganti. Hari ini kita telah memasuki penghujung 10 kedua dari bulan Rajab, salah satu dari 4 bulan haram yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Dan tak lama lagi, insyaallah biiznillah, kita akan memasuki 1 bulan yang di dalamnya pintu-pintu surga akan dibuka selebar-lebarnya, pintu-pintu neraka akan ditutup serapat-rapatnya, para syaitan akan dibelenggu. Di dalam bulan tersebut terdapat 1 malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan juga di dalam bulan tersebut Allah menurunkan mukjizatnya yang paling teragung, yaitu Al-Quran. Allah Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan diturunkan padanya Al-Quran. Tidak sampai di situ, bulan Ramadan menjadi saksi dipancangkannya pondasi-pondasi tauhid yang merupakan awal dari keruntuhan tonggak-tonggak kesyirikan. Terjadi pada tanggal 17 Ramadan tahun 2 Hijriah. Dikenang dalam sejarah sebagai Yaumul Furqan, hari ketika kaum muslimin tegak berbaris melawan kekuatan-kekuatan tagut, membela Allah dan Rasulnya di sebuah lembah bernama Badar. Kemudian pada bulan ini juga terjadi satu pembebasan yang sangat besar terhadap kiblat kaum muslimin, yaitu Makkatul Mukarramah, lebih tepatnya Ka'bah. Kaum muslimin berhasil mengepung kota Makkah dan merangsek memasukinya, dan ini merupakan awal dari tegaknya pilar-pilar tauhid, tegaknya pilar-pilar keimanan, serta runtuhnya tonggak-tonggak kekufuran, dan ini adalah
akhir dari eksistensi para pemuja tagut dengan beraneka ragamnya di Jaziratul Arab. Di bulan ini juga terjadi satu peristiwa yang sangat besar yang membenturkan dua peradaban dalam sejarah, yaitu peradaban Islam yang berbasis di Damaskus waktu itu di bawah Khalifah Amirul Mukminin Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah, di bawah seorang panglima agung bernama Abu Sa'id Abdurrahman Al-Akki Al-Ghafiqi rahimahullah, seorang tabi'in yang agung sekaligus panglima Islam yang memimpin pasukan muslimin merangsek masuk ke negeri Perancis, lebih tepatnya di kota Poitiers. Namun qadarullah ma syafa'al, pasukan kesatria Islam yang dengan ruh keimanannya dan tauhidnya menegakkan panji-panji Islam berjumlah 50.000 kesatria melawan 400.000 volunteer yang tergabung dalam pasukan sukarelawan dari Prancis dan Jerman di bawah Panglima Agung bernama Charles Martel. Namun pada setiap kekalahan ada hikmah di baliknya. Hari ini kita mendengar kisah-kisah mereka, dan kisah mereka akan selalu tertuang dalam buku-buku sejarah. Jihad yang mereka lakukan dengan pedang untuk menyebarkan agama ini. Dan hari ini jihad kita adalah dengan menuntut ilmu. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, betapa banyak kenikmatan yang telah Allah berikan kepada manusia, dari kesehatan, harta dan kekayaan, wanita, dan beragam kenikmatan lainnya. Namun ada nikmat yang Allah khususkan kepada hambanya yang khusus, yaitu nikmat berupa keislaman yang Allah tidak berikan kepada siapapun kecuali hamba-hambanya yang Allah berikan rahmat yang khusus kepadanya. Oleh karenanya itu, saudaraku yang saya cintai karena Allah, hendaknya kita mensyukuri nikmat yang besar ini, karena tidak ada agama yang diterima di sisi Allah kecuali Islam. Inna ad-dina indallahil Islam. Dan Allah senantiasa mewanti-wanti hambanya di dalam Al-Quran untuk mati di atas agama ini. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian kita juga mesti mengetahui hakikat dan maksud dari penciptaan kita. Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Dan hakikat dari peribadatan kepada Allah adalah memurnikan ibadah kepadanya dan tidak berbuat syirik kepadanya. Allah berfirman, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Kalimat la ilaha illallah, kalimat yang dengannya para nabi dan rasul diutus. Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Tidaklah aku mengutus sebelummu wahai Muhammad seorang rasul melainkan diwahyukan kepadanya untuk menyampaikan bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah selainku dan beribadahlah kepadaku. Kemudian ini sejalan dengan firman Allah, "Dzalika bi anna Allah wal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil." Di dalam agama Islam ada makomah, ada kedudukan-kedudukan yang setiap hamba tidak mendapatkan kedudukan tersebut. Ada seorang yang Masya Allah tawakalnya kepada Allah sangat tinggi. Ada pula orang-orang yang hanya keislamannya hanya sekedar Islam saja. Dan salah satu kenikmatan dari kenikmatan yang ada dalam Islam adalah menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu, seorang yang senang menghadiri majelis ilmu, yang dimana di dalamnya Allah menurunkan sakinah, Allah menurunkan ketenangan, malaikat menaunginya dengan sayap-sayapnya, dan Allah menyebut nama-nama mereka di hadapan para malaikatnya di sisinya. Kemudian disebutkan pula oleh Rasulullah tentang hakikat dunia ini dan utamanya para penuntut ilmu. Allah Ta'ala berfirman, Rasulullah SAW bersabda, "Ad-dunya mal'unah, mal'unun ma fiha, illa dzikrullahi wa ma walah, au alimin, au muta'allim." Dunia ini terlaknat, dan sekarang kita berada di dalamnya. Dan terlaknat pula apa yang ada di dalamnya. Wa mal'unun ma fiha. Kemudian Rasulullah menyebutkan
tiga kriteria orang yang tidak terlaknat, yaitu illa dzikrullahi wa man wala, yaitu orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dan orang-orang yang membela mereka, yaitu orang yang memuji Allah, membesarkannya, kemudian amalannya memantapkan apa yang ia ucapkan, lalu ia mengaplikasikan apa yang ia ucapkan itu di dalam kesehariannya. Kemudian au alim, yaitu orang yang alim, yaitu orang yang mempelajari ilmu, mengetahui suatu ilmu yang dengannya dia takut kepada Allah. Allah Ta'ala berfirman, innama yakhshallahu min ibadil ulama. Tiada lain orang yang takut kepada Allah hanyalah ulama, orang-orang yang berilmu. Kemudian muta'allim, yaitu orang yang senantiasa belajar dan mempelajari ilmu agama. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, perlu kita ketahui bahwasannya ilmu memiliki banyak sekali keutamaan. Allah Ta'ala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang yang beriman antara kalian dan orang-orang yang menuntut ilmu beberapa derajat. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, kemudian Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan di dalam Sahihul Bukhari nomor 71. Imam Al-Bukhari rahimahullah menyebutkan bahwasannya yang mendengarkan hadis ini dari Sa'id bin Ufair, dari Ibnu Wahab, dari Yunus, dari Ibnu Syihab Az-Zuhri, dari Humaid bin Abdurrahman, bahwasannya ia mendengarkan Muawiyah bin Abi Sufyan berkhutbah. Muawiyah bin Abi Sufyan berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid din. Siapa yang Allah inginkan padanya kebaikan, maka Allah akan fakihkan dia pada agamanya. Aqulu ma tasma'un. Alhamdulillahilladzi ja'ala ad-da'wata as-salafiyyata min asyrafil makasib warrukub fi safinatiha min asyrafil mawahib wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-munazzahu an jami'in naqasi wal ma'ayib wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ilal huda wan nur wa taharatin nafsi an jami'i al-mathalib sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi zawil manakib. Saudaraku yang saya cintai karena Allah, perlu kita ketahui bahwasannya menuntut ilmu itu perlulah perjuangan. Disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar Al-Namri Al-Qurtubi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlih. Beliau menyebutkan sebuah manzumah yang dinisbatkan kepada Al-Imam Al-Lu'lu'i rahimahullah yang berbunyi innamal ilmu bitta'allum wa alam annal ilma bitta'allum wal hifdhi wal itqani wat tafahum. Ketahuilah bahwasannya ilmu itu dengan mempelajarinya, ilmu itu hanya dengan belajar, al ilmu bitta'allum, dan ini sejalan dengan sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Rasulullah SAW bersabda, innamal ilmu bitta'allum, bahwasannya ilmu itu hanya dengan mempelajarinya. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani di dalam silsilah hadis sahihah jilid 1 nomor 242. Kemudian disebutkan pula bahwasannya seorang lahir tidak langsung alim, seorang perlu belajar. Disebutkan oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apa-apa. Dan dengan anugerah Allah, Allah memberikan kita alat untuk mempelajari ilmu agama, yaitu berupa pendengaran, penglihatan, dan hati. Di kelanjutan ayat Allah berfirman, wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun, agar kalian senantiasa bersyukur. Dan wujud dari kesyukuran kita adalah dengan memanfaatkan pemberian Allah. Kemudian ilmu itu dengan menghafalkannya dan juga dengan mengikonkannya. Allah Ta'ala
mencintai orang-orang yang meningkatkan ilmu sebagaimana sabda Rasulullah SAW, innallaha yuhibbu min habdin idza amil amalan yutqinuha. Sungguhnya Allah mencintai seorang hamba apabila ia berbuat suatu amalan, ia menyempurnakannya. Dan ini berlaku untuk ilmu. Dan terakhir, ilmu itu membutuhkan pemahaman. Karena seorang yang ingin mendalami ilmu fikih, yang hanya sekedar menghafalkan hadis, maka dia tidak akan betul-betul faqih dalam agama sebelum ia memahaminya. Dan sekali lagi ilmu butuhlah perjuangan. Disebutkan sebuah kisah bagaimana Nabi Musa alaihissalam yang menjumpai Nabi Khidir. Nabi Musa berkata dalam Al-Quran, disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya, laqad lakina min safarina hadza nasaba. Sungguh kita dalam perjalanan ini telah mengalami keletihan, menunjukkan bahwasanya ilmu butuhlah keletihan. Dan juga disebutkan dalam sebuah kisah dari Syu'bah Ibnul Hajjaj rahimahullah yang mengajarkan sebuah perjalanan untuk satu hadis. Beliau mendengarkan satu hadis di negeri Kufah. Kemudian beliau mengatakan, dari mana kalian mendengarkan hadis ini? Orang-orang negeri Kufah mengatakan, bahwasanya hadis ini didengarkan dari negeri Makkah. Kemudian beliau pun berjalan ke Makkah untuk menanyakannya. Sesampainya di Makkah dikatakan kepadanya bahwasannya orang yang di Makkah ini mendengarkannya dari seorang si fulan yang berada di kota Madinatul Munawwarah. Kemudian mumpung dia di Makkah, dia bertanya apakah si fulan menghadiri haji. Kemudian dia bertemu dengan Imam Malik. Imam Malik mengatakan fulan tidak ikut haji karena dia tertimpa sakit. Kemudian fulan melanjutkan perjalanannya menuju Madinatul Munawwarah untuk mendapatkan hadis tersebut. Sesampainya di Madinatul Munawwarah, orang tersebut mengatakan, bahkan saya mendengarkan hadis ini di negerimu di Kufah. Kemudian dia pun kembali ke negerinya, ke Kufah, untuk menjumpai orang yang meriwayatkan hadis ini. Sampainya di sana, dia menemui orang yang meriwayatkan hadis ini, dan orang yang meriwayatkan hadis ini mengatakan bahwasanya ia meriwayatkan hadis ini dari jalan Syahr bin Hausyab, dari Abu Ruhainah, dari Abu Royhanah, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Dan sebagaimana yang diketahui bahwasanya Syahr bin Hausyab adalah seorang rawi yang dhaif. Dan beliau berkata, sungguh Syahr bin Hausyab telah menghancurkan hadis ini untukku. Seandainya hadis ini sahih, maka saya mencintai hadis ini daripada hartaku, keluargaku, dan seluruh kaum muslimin. Kemudian yang terakhir, kepada seluruh saudaraku, saya memuasatkan agar senantiasa bertakwa kepada Allah dimanapun berada, dan senantiasa istiqomah di atas ilmu. Dan juga saya memohon maaf atas seluruh kesalahan yang pernah saya perbuat, seluruh ucapan, perbuatan yang tidak berkenan yang saya lakukan selama ini. Dan saya tutup. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma innana nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan ya hayyu ya qayyum. Allahumma innana nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat wa hubbal masakin. Allahumma 'aizzal islam wa dammir a'da'ad din. Ibadallah innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun walhamdulillahi rabbil alamin.